Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Khalifatur Rahma, anggota kelompok dari kelompok 10, akan mempresentasikan praktikum audit kertas kerja pemeriksaan PT Sugus pada modul 1. Yang pertama yaitu ada instruksi. Yang nomor 1, buka buku 1 kemudian pelajarilah bagian 1 tentang instruksi umum dan persiapan halaman 1 sampai 16. Bagian 2 tentang berkas permainan halaman 17 sampai 31 dan bagian 4 tentang kertas kerja tahun lalu halaman 215 sampai 225. Yang kedua, buka buku 2 isilah kolom berkah yang 31 Desember 2018 pada kertas kerja neraca A21 dan A2.2 halaman 2 dan 3 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 halaman 4 dan 5. Berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu, lihat data pada buku 1 halaman 13. Yang nomor 3, isi kolom WP-Ref sesuai dengan data pada buku 1 halaman 9 sampai 11. Yang keempat, untuk kolom pada Proportion Adjustment Reclassification, entry sementara dikosongkan dahulu dan akan diisi setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. Yang kelima, berikan tanda tick mark voting sebagai tanda bahwa penjumlahan ke bawah sudah dilakukan. Yang keenam, lengkapi pembuat, pemeriksa, dan tertanggalnya. Oke, yang pertama kita akan mengisi schedule kertas kerja neraca. Untuk keterangannya, sebentar, ini tuh kita ada pada indeks A2.1 ya. Untuk keterangan di sini kita ada aset lancar, kas, dan setara kas. Untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi WP-Ref-nya, karena di sini yang sudah terisi dalam buku itu cuma yang per auditnya. WP-Ref sama kliennya itu belum terisi. Jadi kita akan mengisi untuk WP-Ref-nya ini kita akan mencari datanya dari buku 1 halaman 10 di sini. Sebagai contoh investasi jangka pendek yaitu WP-Ref-nya D. Di sini juga D ya, ini investasi jangka pendek D. Yang kedua ada piutang usaha yaitu E, di sini juga piutang usaha yaitu E. Dan yang ketiga yaitu piutang lain-lain E, di sini juga piutang lain-lain E, dan beban dibayar di muka G, di sini juga beban dibayar di muka G. Untuk per kliennya ini pada tanggal 31 Desember 2018 kita isi datanya itu dari buku 1 pada halaman 13 di sini. Yang pertama yaitu ada kas dan setara kas yaitu 47490 sama di sini juga ya 47490. Di sini investasi jangka panjang, tapi di sini tidak ada investasi jangka panjang, adanya deposito berjangka investasi pada saham, itu sama aja. Untuk investasi jangka panjang itu tinggal dijumlahkan antara deposito dengan investasi pada saham, dijumlahkan jadi menjadi 1715 dan seterusnya sampai ke bawah tinggal disalin aja. Total aset lancar ini yaitu total dari kas dan setara kas sampai dengan beban dibayar di muka. Investasi pada entitas asosiasi itu disalin dari sini, dan nilai buku juga penjumlahan dari harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Dan total aset ini itu penjumlahan dari nilai buku, dari total aset lancar, dan dari investasi pada entitas asosiasi dengan jumlah yaitu 22.947.390.964. Untuk bagian pare, debit dan kredit dan per audit 31 Desember 2018 ini kita kosongkan dahulu. Kita isi setelah kita menyelesaikan modul-modul berikutnya sampai modul terakhir yaitu modul 9. Ini kita isi pada bawah ini untuk kliennya PT Sugus, schedule-nya itu kertas kerja neraca yang dibuat oleh Wijaya pada tanggal 13 Desember 2018 dan diperiksa oleh Vita pada tanggal 12 Maret 2019. Indeksnya pada A2.1 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan masih dengan schedule yang sama yaitu kertas kerja neraca. Untuk keterangannya di sini ada kewajiban dan ekuitas, kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan cerukan, utang usaha dan lain-lain. Ini kita ambil dari data pada buku 1 PT Sugus neraca pada halaman 13. Yang ini yang bagian kewajiban dan ekuitas.
Sama seperti yang pertama tadi, untuk WP-Ref-nya kita ambil dari buku 1 halaman 11. Untuk pra-auditnya juga udah diisi, dan untuk prakarya ini kita ambil dari buku 1 halaman 13 yang bagian kewajiban dan ekuitasnya. Untuk parenya juga sama, kita kosongkan dahulu. Untuk lainnya masih sama, dan untuk schedule-nya yaitu kelas kerja neraca, indeksnya A2.2. Selanjutnya yaitu kita akan beralih ke bagian schedule kertas kerja laba rugi pada indeks A3.1. Di sini itu keterangannya ada penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, dan lain-lain. WPRF-nya yaitu masih sama, kita ambil dari buku 1 halaman 11, dan per auditnya ini udah terisi datanya, dan per kliennya ini kita ambil dari buku 1 halaman 14 yang bagian PT Subus laporan laba rugi, bagian ini ya. Oke, untuk penjualan netonya ini 42586,834. Ini sama, jadi ini kita tinggal salin aja semuanya. Ini kita salin aja semuanya sampai dengan beban pajak penghasilan dan sampai dengan juga laba neto. Untuk pare dan pra-auditnya ini juga kita kosongi dulu sama seperti yang tadi. Untuk kliennya masih sama dengan PT Subus. Schedule-nya kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya dan indeksnya A3.1. Selanjutnya yaitu ada schedule kertas kerja laba rugi untuk indeksnya A3.2. Keterangannya ada saldo awal tahun, laba tahun berjalan, dan saldo akhir tahun. Untuk WPRF-nya ini sebenarnya masih sama, tapi di sini tidak ada ya, jadi tidak usah diisi. Untuk pra-auditnya juga udah terisi. Untuk per kliennya kita tinggal menyalin bagian ini 3219, 3455, 6674, 924, 978 yang itu. Untuk paridah pra-auditnya juga masih sama, kita tidak usah mengisinya, kita kosongkan dahulu. Untuk kliennya sama yaitu PT Subus, schedule kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Vita, dan indeksnya ada A3.2. Schedule selanjutnya yaitu ada instruksi prosedur analitis, baca buku halaman 42 sampai 43 buku 1. Yang nomor 1, buatlah kertas kerja prosedur penelaahan analisis neraca atau laporan posisi keuangan ARP 1.1 dan ARP 1.2 halaman 6 dan halaman 7, serta laporan laba rugi ARP 1.3 halaman 7 berdasarkan yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Lihat data pada buku 1 halaman 13. Dan yang kedua, kemudian hitunglah kenaikan atau penurunan saldo per audit 31 Desember 2017 dengan saldo per klien 31 Desember 2018. Yang ketiga, lengkapi pemeriksaan dan tertanggalnya. Schedule penelaah analitis halaman 6-8 buku 2 yang tidak terdapat saldo tahun sebelumnya yaitu 2017. Maka dikosongkan saja. Apabila terjadi penurunan maka dibuat dalam kurung. Nomor 5, pembulatan untuk persentase naik atau turun dibuat tanpa angka di belakang koma. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan sebentar ini kita menjelaskan schedule prosedur penelaah analitis neraca. Untuk keterangannya ini ada aset lancar, kas setara kas, dan seterusnya. Untuk WPRF-nya masih sama, kita ambil dari buku 1 halaman 11. Sebagai contoh aset lancar yaitu C dan kas setara kas yaitu D. Oke, untuk pra-auditnya ini kita udah terisi ya, jadi kita langsung ke per klien. Ini per kliennya itu kita ambil sama kayak neraca tadi di buku 1 halaman 13 bagian ini. Ini sama ya, 47, 1715, 1111, 1190. Ini tinggal kita salin semuanya. Untuk naik turunnya ini, nah ini itu berarti kalau ini kan ada yang main ya, berarti itu ada penurunan, dan jika plus itu berarti ada kenaikan. Bagaimana sih caranya mengisi yang naik turunnya ini? Itu yang 20205 ini dari
per klien, data per klien yaitu 47490.324 dikurangi dari per audit yaitu 67695.350. Jadi hasilnya yaitu main 20.205.026. Dan seterusnya seperti itu. Dan untuk persentasenya ini itu kita ambil datanya dari yang RP ini ya, yang turun tadi, yang yaitu 20.205.026 itu dibagi dengan per audit yaitu 67695.350 yang ini. Dan untuk kliennya masih sama yaitu PT Sugus, schedule prosedur penelaahan analisis neraca untuk indeksnya ARPI-1 periode 31 Desember 2018. Oke, selanjutnya yaitu ada masih sama yaitu prosedur penelaahan analisis neraca, tapi di sini kita bagian yang kewajiban dan ekuitas yaitu masih sama di buku 1 halaman 13, tapi kita ambil yang kewajiban dan ekuitas ini. Untuk refnya masih sama ya, dan untuk para auditnya itu kita ambil yang pinjaman bank dan curukan, berarti dari sini yaitu 200 juta rupiah dan per kliennya yaitu 200 juta rupiah. Di sini per auditnya udah terisi ya, kita tinggal mengisi yang per klien. Dan utang usaha 12691161100 untuk yang utang lain-lain yaitu 191193058 dan seterusnya. Dan untuk naik turunnya ini masih sama ya. Kita contohkan yang ada angkanya yaitu yang utang usaha. Di sini itu caranya yaitu dengan per klien dikurangi dengan per audit. Hasilnya yaitu 200.912.600. Untuk persenannya yaitu naik turun ini yang RP-nya yaitu 200.912.600 dibagi dengan per audit yaitu 1068.203.500. Nah, di sini saya beri note data per klien diambil dari buku 1 halaman 13. Jika plus berarti ada kenaikan, jika min berarti ada penurunan. Oke. Untuk kliennya masih sama, PT Sugus, prosedur penelaahan analisis neraca diperiksa oleh Vita, indeksnya ARP1.2. Selanjutnya yaitu ARP1.3. Di sini kliennya PT Sugus, schedule-nya prosedur penelaahan analitis laba rugi. Tapi di sini untuk keterangannya itu penjualan neto. Jadi kita ambil datanya itu dari halaman 14 pada buku 1. Di sini ya, untuk per auditnya juga udah terisi, kita tinggal mengisi yang per klien dan naik turunnya ini. Untuk per kliennya yaitu kita tinggal menyalain yang 2018, ini kita sana semua. Jika min berarti min, jika plus berarti plus ya. Dan untuk RP-nya ini masih sama dengan rumus yang sama yaitu dari E klien dikurangi E per audit. Dan untuk presentasinya yaitu dari jumlahnya ini yang 11.966 dibagi dengan per audit yaitu 30.621.597.850 dengan hasil presentasi 39%. Data per klien diambil dari buku 1 halaman 14. Jika plus berarti ada kenaikan dan jika min berarti ada penurunan. Oke, selanjutnya yaitu instruksi surat perikatan pada halaman 43 buku 1. Yang pertama, siapkan surat perikatan yang baik untuk tahun buku 2018 ditujukan kepada Ibu Diesri selaku Direktur Utama PT Sugus. Tanggal surat tersebut 28 Desember 2018 dan disetujui oleh Ibu Diesri dengan menandatanganinya buku 2 halaman 9. Nomor 2, pada surat perikatan halaman 9 KAP tertera Krisanti dan reknek diisi dengan reknek KAP Krisanti atau cari di internet dengan nama partner Krisanti. Oke, di sini kita buang dulu ya yang ini. Kita fokus ke sini. Di sini untuk buku 2 halaman
10 ini PT Sugus Rencana Pemeriksaan Tahun Buku 2018 diisi dengan 2018. Oke, ini kita ambil dari sini. Sebentar. Oke, ini kita ambil datanya ini dari buku 1 yang bagian sejarah dan latar belakang perusahaan. Di sini PT Sugus Rencana Pemeriksaan Tahun Buku, yaitu pada tahun 2018 ini umum. PT Sugus didirikan berdasarkan akta notaris, yaitu dengan nama James. Akta pendirian telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomornya yaitu ini C2-11462-HT0101 tahun 2011. Oke, untuk tanggalnya yaitu tanggal 28 April 2011 juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 101 pada tanggal 18 Mei 2011. Oke, maksud dan tujuan perusahaan. Perusahaan bergerak di bidang industri farmasi di bagian sini ya. Alamat perusahaan yaitu Jalan Danau nomor 89 Bekasi. Dan yang kedua, susunan pengurus. Presiden Komisaris Bapak Emil PT Schwat. Komisaris yaitu Ibu Tati PT Tabel, Ibu Melida, dan Direktur Ibu Desri. Yang ketiga yaitu ekuitas. Modal dasar perusahaan berjumlah Rp2.220.000.000 yang terbagi atas 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp2.220.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan bisa terpenuh sejumlah 1000 lembar saham Rp2.220.000 dengan komposisi PT Swat 500 lembar saham, PT Tape 450 lembar saham, dan Ibu Melinda 50 lembar saham. Ini kita ambil dari ini ya, yang bekas permanen yang PT Swat yang tabel-tabel ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada sebentar. Ini yang kedua itu ada bagian B yaitu piutang usaha. Perusahaan tidak membuat penyisian piutang tak tertagih tetapi langsung memberikan ke akun laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. Nah, ini kita ambil dari bagian buku 1 halaman 23 bagian piutang usaha. Ini piutang usaha dihitung tidak ya ini. Dan yang persediaan itu di sini, persediaan dinyatakan berdasarkan nilai perolehan yang ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama, first in first out FIFO, dan dicatat dengan sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system. Yang C, aset tetap fixed asset dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dengan akumulasi penyusutan sehingga didapatkan nilai bukunya. Tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus straight line method berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut. Oke, jadi untuk mengisi bagian E ini kita ambil datanya dari tabel-tabel yang ada dalam aset tetap ini. Untuk FGH ini sudah terisi semua, jadi kita tidak perlu untuk mengisinya. Oke, tadi ada sedikit kekeliruan. Oke, di sini kita lanjutkan yang halaman 9 buku 2. Untuk nomornya kita tidak usah mengisi, dan untuk kepada yang terhormat kepada Ibu Desri, Direktur di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan rencana menunjukkan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Sugus tahun buku 2018, bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dari konfirmasi dari Bapak. Nomor 1, kami akan memeriksa laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku kita isi dengan 2018. Dan selanjutnya untuk nomor 3 ini yang belum terisi yaitu audit fee untuk tugas-tugas tersebut di atas, kami ajukan sebesar 70 juta rupiah. Oke. Untuk disetujui oleh Direktur Utama yaitu Ibu Desri pada tanggal 28 Desember 2018, kantor akuntan publik yaitu Krisanti dan rekan. Untuk tanda tangannya yaitu Krisanti dan rekan, akuntan Ereknek.
Oke, selanjutnya yaitu ada neraca komparatif. Data ini berasal dari prosedur penelaahan analitis neraca pada halaman 6-7 buku 2, yaitu indeks RP1 dan indeks RP2. Jadi kita lihat di indeks RP1 ini, kita ambil datanya dari sini dan di sini, di RP2. Jadi ini kita tinggal menyalin saja semuanya, tidak usah mengisi yang bagian gelap ini, kita mengisi yang belum ada datanya aja. Kas dan setara kas yaitu 47490 pada tahun 2018, pada tahun 2017 yaitu 6769550 dan seterusnya. Untuk laporan laba rugi ini, data berasal dari prosedur penelaahan analitis pada buku 2 halaman 8 indeks RP3 setuju. Oke, kita ambil berarti dari RP3 ini, kita tinggal menyalinnya, menyalin semua ini. I just had to let you know you're